dalam kajian Ramadan bersama Askar Kauni. Dan alhamdulillah ini masih ada 30 orang ya yang rutin hadir di kajian subuhnya Askar Kauni, karena biasanya kalau subuh-subuh ini butuh effort lebih nih ya untuk bangun, duduk, dan juga untuk nyimak kajian tentunya. Dan insya Allah dari 30 peserta ini nanti akan terus bertambah, dan kami mengajak ayah bunda untuk share ya link Zoom-nya, informasi kajiannya ke grup-grupnya yang lain, ya ke grup keluarganya juga boleh, ke rekan-rekannya boleh juga dipasang di satu WA supaya makin banyak yang bisa ikut untuk kajian pada pagi hari ini. Nah, seperti biasa ayah bunda, setiap Selasa ya, setiap Selasa ini adalah seriesnya tentang Al-Quran, dan khususnya pada pagi hari ini ya kita akan sama-sama bahas tentang adab terhadap Al-Quran. Nah, ini nanti kita sama-sama berkaca ya, koreksi diri kita masing-masing, bagaimana sejauh ini, selama ini adab kita terhadap Al-Quran, apakah sudah benar atau justru masih ada hal-hal yang keliru. Makanya nih untuk ayah bunda ya yang mungkin sekarang masih agak-agak ngantuk, boleh banget cuci muka dulu gitu ya, dan juga dalam posisi yang duduk nih ya, duduk supaya gak ngantuk-ngantuk banget nih. Kalau rebahan nanti takutnya lama-lama jadi ketiduran gitu. Dan untuk yang tidak berhalangan, tidak ada kendala sinyal, juga boleh banget untuk dibuka kameranya ya, dinyalakan kameranya gitu. Dan sudah ada Bunda Reni, Masya Allah, yang sudah stay nih ya, sudah buka kamera. Terima kasih Bunda Reni. Oke, kita langsung saja kita mulai ya kajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ustadz baik. Apakah sudah siap untuk memberikan materinya pada pagi hari ini? Insya Allah sudah sehat. Oke, baik kalau begitu kepada Ustadz Ahmad kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita dengan ma'unahnya, dengan taufik dan hidayahnya, serta dengan rasa cinta dan kasihnya Allah kepada kita, sehingga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dan juga diberikan kesempatan keberlanjutan usia dan umur kita yang terus insya Allah menjadi bekal kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat jika kita isi usia tersebut, kesempatan sehat dan afiat tersebut dengan amal-amal saleh yang bisa kita lakukan di kehidupan dunia ini. Salah satunya seperti kita sekarang, yaitu menghadiri dan juga perhatian dengan majelis ta'lim. Ya, meskipun kita semua tergabung secara langsung dengan aplikasi Zoom, artinya ada media Zoom yang bisa mempertemukan kita untuk sama-sama belajar, mengkaji beberapa hadis dan juga keterangan-keterangan para ulama dari firman Allah, dari hadis yang dijelaskan oleh para ulama tersebut. Dan tentunya kita masih baca satu kitab, At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran, ya. Karya dari Al-Imam Al-Hafidh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ila anqal, kita sampai kepada Al-Babur Rabi', ya, bab yang keempat. Fi Adabi Muallimil Quran,
menjelaskan tentang adab atau akhlak muallimul Quran, fi adabi muallimil Quran, adab-adabnya seorang pengajar Al-Quran. Wa muta'allimihi, dan juga para santri atau para pembelajar Al-Quran. Ya, sama dengan tema ya, adab kita terhadap Al-Quran sebagai pengajar Quran atau sebagai orang yang belajar Al-Quran. Berbicara tentang adab, adab ini adalah sesuatu yang sangat indah. Tidak pernah disebut adab jika hal tersebut adalah sebuah hal yang tidak indah. Bukan hasan. Ya. Kalau bukan hasan, bukan bagus, berarti bukan adab. Karena apa? Adab ini segala perangai, segala akhlak yang terpuji, yang hasan, yang bagus. Ya. Bagaimana adab kita kepada Al-Quran? Ya, Al-Quran itu adalah bisa menjadi satu tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Ya, ketika apa salah satunya? Ketika dia benar-benar memuliakan Al-Quran. Tidak sampai cukup memuliakan, sampai di Al-Quran itu disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang beriman, yang benar-benar keimanannya kepada Allah, ketika dibacakan ayat Quran kepadanya, dibacakan Al-Quran untuknya, zadathum imana, bertambah keimanannya. Jika misal kita dalam keadaan yang jatuh, dalam keadaan yang drop imannya, ya mungkin mulai sudah kita tidak peduli dengan halal dan haramnya aktivitas yang kita lakukan, atau perdagangan yang kita lakukan, atau jalan-jalan yang mulai kita bangun dari bisnis dan kehidupan kita. Kita mulai tidak peduli dengan itu semua, apakah ini diridhoi sama Allah, apakah ini bahkan mengundang murkanya Allah, apakah ini halal dan haram. Itu tanda imannya jatuh, itu tanda imannya drop. Maka kalau kita punya adab dengan Al-Quran sebagai seorang yang punya keimanan yang sempurna kepada Al-Quran tersebut dan juga kepada Allah, ketika dibacakan ayat-ayat firman Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran, zadadhum imana, kita bertambah keimanan kita. Itu tanda bahwa kita punya adab sama Quran sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan semua yang ada dalam Al-Quran tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga ya, sebaliknya kalau kita itu tidak peduli, ya, bahkan tidak punya adab sampai bicara mana ada kayak gitu sekarang, itu kan tidak relevan lagi. Ya, itu kan dulu, kalau sekarang udah nggak bisa dipakai, itu hati-hati ya. Itu omongan-omongan tidak beradab kepada Allah. Ya, itu omongan-omongan yang tidak beradab dengan Al-Quran. Ya, sahabat yang paling ngerti dengan Al-Quran di generasi umatnya Nabi Muhammad, ya, generasi umatnya Nabi Muhammad yang terbaik itu kan para sahabat ya. Mereka tuh sangat memuliakan Al-Quran. Sampai Ibnu Mas'ud itu, ya, itu lembaran-lembaran Quran itu taruh di kepalanya. Kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi. Ya. Mereka mengatakan, Ibnu Mas'ud itu mengatakan, ini firman Tuhanku ini. Ini firman Tuhanku, ini firman Tuhanku. Berkaitan memang, ya, siapa orang yang memuliakan Al-Quran berarti Allah itu gede di hatinya. Berarti dia cinta kepada Allah. Ya. Dan sebaliknya, siapa yang menjatuhkan Al-Quran atau menganggap Al-Quran ini hal-hal yang remeh, hal-hal yang biasa atau dipinggirkan. Kadang dia ngomongnya, kita kalau cocok dengan zaman ini kita pakai. Gak ada, Quran selalu cocok. Ya. Pedoman hidup kita sebagai seorang mukmin
Quran itu akan selalu cocok dalam setiap zaman. Hanya kedangkalan, ya, hanya kedangkalan pikiran manusia saja yang tidak bisa menggali dari hikmah-hikmah atau pesan-pesan yang tersirat di dalam Al-Quran tersebut. Ya, kalau Al-Qurannya pasti setiap zaman itu bisa membarengi dan membersamai kita menjadi orang yang diberikan petunjuk oleh Quran tersebut. Itu sudah firman Allah. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim hanya Allah yang tahu artinya. Dzalikal kitabu itu kitab Al-Qur'an. La raiba fi. Di setiap kata, di setiap ayatnya tidak ada sedikit pun keraguan. Ya, tidak ada. Hudan merupakan jalan petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang ngomong Quran ini tidak relevan, Quran ini sudah tidak zamani lagi, itu berarti tidak muttaqin. Berarti orang itu bukan orang yang nurut sama Allah. Siapa muttaqin ini? Siapa orang bertakwa itu? Orang yang senantiasa kehidupannya berusaha taat dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan orang yang selalu berusaha dalam kehidupannya hati-hati selalu menjauh dari apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah. Ya, maka kalau dia merasa Quran ini tidak cocok dengan tidak adabnya dia ngomong, kita ini kan punya sudut pandang berbeda dengan zaman yang terus bergulir ini. Masa iya, ya. Itu kan kitab yang sudah 1400 tahun yang lalu. Dengan tidak adabnya dia berani ngomong seperti itu. Ya. Atau dia pilih yang cocok sama hawa nafsunya dia pakai. Yang enggak cocok dia buang. Ya. Itu enggak adab sama Quran berarti menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak bertakwa. Kenapa? Di surat Al-Baqarah sudah jelas hudal lil muttaqin. Ya. Jadi orang yang merasa Al-Qur'an ini adalah tidak cocok lagi dipakai dalam aspek kehidupannya untuk mengatur kehidupannya sehari-hari, baik dalam urusan apapun, perniagaannya, sosialnya, berumah tangganya, merasa Quran ini enggak cocok untuk dipakai, ya sudah, berarti dia tidak bertakwa. Ya. Omongan saya ini bukan sebuah opini belaka ya. Ini merupakan satu firman Allah, hudan lil muttaqin. Quran ini hanya cocok menjadi petunjuknya orang yang bertakwa. Baru dijelaskan sama Allah, orang yang bertakwa itu siapa? Setelahnya ayat itu, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu satu banyak sifat-sifat yang disebutkan sebagai sifatnya orang yang bertakwa. Silakan dibuka di awal dari surat Al-Baqarah itu. Orang yang percaya akan sesuatu yang gaib. Gaib ini bukan kuntilanak ya. Gaib ini bukan genderuwo, bukan. Gaib itu surga, neraka, pertanyaan kubur, alam, dimensi alam setelahnya dunia, yaitu alamul barzah. Kita ini kan berada di dimensi yang nomor 3. Alamur ruh, ketika kita ditanyakan alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Semua orang yang bakal hidup di dunia dikumpulkan jadi satu di alam arwah. Mereka mengatakan bala syahidna. Nggih, bala itu nggih ya. Iya. Menjawab dengan halus. Kalau na'am itu iya. Kalau bahasa Jawa iyo. Yo. Ya. Kalau bala itu bisa diartikan nggih, dalam orang Jawa. Bala syahidna, na'am, iya, wahai Allah, wahai Tuhanku, aku menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Dimensi alam kedua di alam rahim, yang cuma ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan bahkan, atau lumrahnya 9 bulan. Kalaupun dia sampai 10 bulan ya ada. Kalau Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu banyak literatur mengatakan
Beliau ada di kandungan ibunya selama 4,5 tahun. Luar biasa ya. Kerasan di alam rahim 4,5 tahun. Makanya kalau antum baca literatur fikih-fikih Syafi'iyah, itu ya paling sedikitnya hamil tuh 6 bulan, lumrahnya 9 bulan. Paling banyaknya orang itu hamil 4,5 bulan. Masa ya, muddatul hamli. Ya. Karena Imam Syafi'i sendiri itu di dalam rahim ibunya 4,5 tahun. Kebayang ya, perutnya buncit 4,5 tahun ya. Karena orang hamil nih, meskipun anak tidak pernah hamil ya. Meskipun Anda tidak pernah hamil, tapi bisa merasakan bagaimana istri kalau hamil ya. Tidur terlentang nggak enak, tidur miring nggak enak, apalagi mengkurap, apalagi apa bahasa Indonesianya tuh? Tengkurap ya nggak enak, nggak bisa malah. Walhasil kita ada di alam ketiga, yaitu alam dunia. Alam berikutnya dimensinya adalah alamul barzah, alam transit antara dunia dan akhirat. Alam akhirat kapan dimulai Ustadz? Nanti kalau sudah kiamat, ya semua manusia pada musnah, ya. Kemudian mereka itu tidak ada sedikit pun, hancur semuanya, hanya ajbud danab, hanya tulang ekor, seperti kalau kita suka meceli atau membelah kelapa, itu ada satu bulatan kayak gini. Bukan disebut biji ya, ada kayak gitu. Nggak bisa nyebutin namanya ya, Ustadz ya. Itu segini, seperti itulah tulang yang namanya ajbud danab itu. Dan dari situ karena Nabi Muhammad disebutkan manusia itu akan keluar seperti kecambah. Kalau ada kacang hijau direndam air hangat, maka dalam waktu tertentu, dalam kurun waktu 2-3 jam atau setengah hari atau satu malam, dia akan tumbuh menjadi kecambah. Maka ya akhirat barzah itu adalah sesuatu yang gaib, yang merupakan tanda bagi orang yang bertakwa ketika kita mengimani itu semua. Walhasil panjang ya kalau saya bahas surat Al-Baqarah. Pada titik beratnya yang kita bahas pada pagi hari ini, bagaimana kita punya adab dengan Al-Quran. Kalau kita pure membaca kitab ini, berarti arahnya adab sebagai pengajar Al-Quran dan adab sebagai pelajar Al-Quran. Itu bagaimana? Ya. Tapi secara general sudah saya sampaikan tadi, jangan sampai ya kita ini punya satu pemikiran atau bahkan berani ngomong bahwa Quran ini adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi pedoman hidup lagi di zaman yang serba canggih ini. Tidak ada. Itu hanya kedangkalan dan kekerdilan dari jiwa seseorang saja sampai bisa ngomong seperti itu. Ya. Baik, kita baca kitabnya ya. Faslun. Awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari ayyaqsida bidzalika ridallah ta'ala. Ya. Seyogianya pertama yang harus diperhatikan bagi orang yang pengajar dan juga pembelajar Al-Quran, mereka berdua itu ayaksida, harus bertujuan, bermaksud bidzalika, dengan membaca Al-Quran tersebut, dengan belajar Al-Quran tersebut, ridallahi ta'ala, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adab yang pertama. Enggak boleh kita punya tujuan apapun selain keriduannya Allah. Sesuai firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan kalian semua tidak diperintahkan illa liya'budu, kecuali menyembah kalian semua Allah kepada mukhlishin, secara ikhlas. Lahuddin, secara ikhlas dalam beragama.
Hunafa'a juga ikhlas. Wa yuqimus salata, kalian mendirikan salat, wa yutuz zakata, dan tunaikanlah kalian zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu semua adalah agama yang lurus. Ya. Al-millatul mustaqimah, yaitu agama yang istiqomah. Artinya apa? Kita sebagai orang yang mulai pengen belajar Al-Quran, atau kita sudah punya basic ya, artinya kalau sekedar ngajar alif, ba, ta, atau jilid 1, jilid 2, atau kita pakai metode kauni bagi teman-teman yang tergabung di Kauni Quranic School misalnya, atau gerakan-gerakan host Hafiz on the street, ya. Kita semua bergerak dalam dakwah Quran ini tidak boleh kecuali tujuannya satu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya baca kitab ini ya. Karena memang kita baca kitab Tibyan. Wa fis sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa hadzal hadits min usulil Islam. Di sini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan juga mencantumkan satu hadis. Sesungguhnya hanya saja amal-amal soleh itu akan sah dengan niat. Ada beberapa amal soleh yang kita lakukan itu butuh maniat. Ya, seperti zakat, sholat, puasa, umroh, haji. Semuanya butuh niat. Ya, memang dalam fikih madzhab Imam Syafi'i, niat itu muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja satu ibadah berbarengan dengan ibadah tersebut. Allahu Akbar. Takbiratul ihram dalam sholat sunnah atau sholat wajib atau sholat apapun, sholat jenazah, sholat istisqa, dan sholat-sholat yang lainnya itu harus merupakan rukun dari rukunnya sholat, harus pakai niat. Ya. Dan ini satu pesan dari Nabi Muhammad, hanya saja amal-amal soleh itu akan diterima dan sah jika ada niatnya. Wa innama, dan hanya saja likulli imri'in, bagi setiap seseorang, manawa, tergantung apa yang dia niatkan. Belajar Quran niatnya apa? Hanya untuk dapat bisyarah setiap bulannya. Mohon maaf ya bahasa saya, dapat amplop setiap bulannya. Maka bas, hanya itu saja yang dia dapat. Amma sawab, adapun apa pahala nggak dapat dia. Karena qasduhu, tujuan utamanya adalah itu. Ya. Maka mari, ya, bagaimana Ustaz kalau sudah saya ada tendensi ke sana? Ya. Enggak apa-apa. Sekarang diperbaharui niatnya. Artinya enggak apa-apa, ya sudah, yang kelewat udah. Ya. Sekarang kita perbarui niatnya. Mari ya gosduhu sebagai muallimul Quran wa muta'allimul Quran, sebagai orang yang pengajar Quran, bergerak berdakwah dalam dakwah Quran, dan juga kita sebagai peserta atau jamaah dari Quran atau komunitas-komunitas Quran. Nah, kita tujuannya Allah, ridhonya Allah. Jangan ada sedikit pun tujuan lain. Saya iseng Ustaz ikut komunitas ini. Ya iseng aja, nanti barangkali ketemu jodoh. Nah, itu ya. Maka kita harus perbaiki ridho Allah. Adapun yang lain bonus. Ya. Kayak misal gini, ada orang ikhlas karena Allah, ngajarin satu anak, ya ikhlas karena Allah. Adapun nanti dapat bonus duniawi nggak apa-apa. Saya boleh cerita ya pengalaman pribadi saya. Sekitar tahun 2010 itu ada waktu saya ngajar di SDIT. Saya sebagai guru Quran waktu itu, di sela-sela istirahat, waktu saya bersama teman-teman saya sebagai sesama guru atau ustadz di situ, saya itu ada wali santri gitu ya, masuk wali murid ya, bukan wali santri.
Kemudian dia bilang, ponaan saya itu pengen ngaji Ustaz. Apakah Ustaz bersedia jika misal Ustaz itu datang hari-hari tertentu, mungkin 2 kali dalam sepekan atau 3 kali dalam 1 pekan, ngajar ke rumahnya. Karena saya masih bujang ya, 2010 itu masih bujang, saya masih di SDIT saat itu, di Pasuruan. Akhirnya saya iakan. Berjalanlah waktu, 4-5 bulan, ya, setahun. Kemudian anak yang saya ajar tuh kebetulan kelas 1 SMA. Laki ya. Ngomong sama saya. Abi saya, ayah dia bilangnya, bukan abi. Ayah saya tuh mau berangkat umroh Ustaz. Dan nitip salam sama Ustaz. Apakah Ustaz mau kalau diajak kami sekeluarga untuk umroh? Saya hampir tidak percaya mendengar omongannya anak ini. Kemudian di beberapa hari berikutnya memang betul akhirnya ayahnya itu telepon saya dan menyatakan bahwa ingin mengajak saya untuk umroh. Dan semuanya difasilitasi oleh beliau satu keluarga. Ya berangkatlah saya, bahkan saya ke Turki, ke Istanbul, ke Madinah, ke Mekah. Itu merupakan fadlullah, keutamaan dari Allah, anugerah dari Allah. Ya, adapun tujuan pertama ngajar tidak seperti itu. Ngajar aja gimana umatnya Nabi Muhammad belum bisa baca Quran, kita peduli, ya. Karena kita ini sebagai pengajar, ini sedikit ya, sebagai pengajar. Barangkali ini yang mendengarkan saya ini juga banyak seorang ustadz atau ustadzah. Ya kita berbagi ilmu, bukan berarti saya ini menggurui panjenengan semuanya. Menggurui ustadz dan ustadzah yang juga barangkali bergabung pagi hari ini untuk belajar bagaimana adab dari seorang muallimul Quran. Kita ini sebagai pengajar Al-Quran, itu seperti Nabi Muhammad dah. Bagaimana Nabi Muhammad di Al-Quran disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah benar-benar datang satu rasul, utusannya Allah dari kalangan dirimu sendiri, dari golongan kalian kamu sendiri, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, bukan manusia seperti kamu. Tapi bedanya manusia Nabi Muhammad mulia ini, manusia termulia ini punya sifat yang diibadikan dalam Al-Quran di surat At-Taubah, azizun alaihi ma'anittum. Terasa sangat berat penderitaan kalian oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau melihat kita itu nggak bersifat sebagai orang yang pantas masuk surga, dipikiri sama Nabi Muhammad. Kok gitu ya umat anak jauh dari agama begitu. Maka Nabi Muhammad itu getol bagaimana berdakwah, mengajarkan Islam ini. Nah, kita sebagai muallimul Quran, salah satunya harus gitu. Ya, kita baca situasi di sekitar kita. Ya, mungkin mohon maaf ya, anaknya orang yang sibuk kerja dari pagi sampai sore, nggak ngurusi anaknya dah. Karena mungkin kebutuhan ekonomi sampai kerjanya serabutan dari pagi sampai malam dan sebagainya. Itu ya, kalau lisanul hal mereka, gerak-gerik mereka tuh, keseharian mereka tuh seakan-akan berkata, ajari saya Quran. Saya ini belum bisa baca Quran. Antum kan ustadz, muallimul Quran. Antum kan pengajar Quran di TPQ, di surau, di masjid, di musola. Kenapa saya nggak pernah diajak? Kenapa saya nggak pernah dirayu? Saya ini belum bisa Quran. Seperti Nabi Muhammad harusnya kita ini. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat penderitaan mereka. Mereka ini sebenarnya secara hakikatnya atau keimanannya itu berat, menderita mereka. Karena apa? Tidak bisa baca Quran itu menderita. Sebagai seorang beriman, ya siapapun orangnya, kalau dia belum berkesempatan bisa baca Quran atau buta aksara Quran, dia tuh menderita, jiwanya tuh menderita, bergejolak nih. Karena dia belum bisa istiqomah dalam tilawatul Quran. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifatnya Nabi Muhammad dalam Al-Quran disebutkan juga haris, sangat semangat sekali, sangat tamak. Haris itu tamak. Sangat benar-benar semangat ngurusin umatnya yang belum bisa baca Quran ini. Maka para ustadz, para ustadzah ya, kalaupun di sekitar kita itu
banyak dari anak-anak beliau-beliau dari tetangga kita atau masyarakat kita yang mungkin tidak peduli sama anaknya dibiarkan main, diumbar kemana-mana. Saking mereka itu sibuknya kerja karena mereka mencukupi kehidupan dan ekonominya, mari kita punya peduli. Ya apa? Ya apa sekiranya mereka itu ngaji, gitu. Ada gerakan apa dari kita? Ya begitu. Dan tentunya itu semua harus diniatkan karena Allah ya. Ini saya baca kitab ya, dan saya memang tidak ingin keluar dari kitab ini karena dari awal saya menyampaikan bahwa saya akan baca kitab dan apa yang di kitab ini saya baca secara urut insyaallah. Wa rawaina an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya. Innama yuhfadur rajulu ala qadri niyatihi. Ya. Seseorang itu akan dijaga oleh Allah dari semua hal yang bahaya atau yang tidak baik sesuai dari kadar dan nilai niatnya yang mulia atau tidak. Insya Allah kalau niat kita mulia, rintangan segede apapun Allah bantu. Ya. Kalau kita niatnya itu baik, tidak punya tendensi apapun, insya Allah jaga kita. Dan tidak hanya dijaga, Allah akan datangkan bantuan-bantuan untuk kita. Makanya niatnya harus hebat. Niatnya harus mulia. Ya. Kalau sebagai mu'alim, niatnya harus mulia. Allah, ridha Allah. Ya. Maka gerakan dakwanya akan barokah. Tiba-tibanya Allah hadirkan banyak santri. Tiba-tibanya banyak wali murid yang menitipkan amanah anaknya untuk kita ajar Quran. Kalau sebagai pembelajar Quran, ya dengan gedenya niat itu, dengan niat yang mulia itu, Allah akan mudahkan dia untuk melafadzkan Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Quran. Innama yu'tin nasu ala qadri niyatihim. Hampir sama ya. Di kitab ini juga disebutkan asar, yaitu perkataannya Ibnu Abbas, perkataannya sahabat, beliau mengatakan hanya saja manusia itu bakal dikasih oleh Allah sesuai niatnya. Ya, ana sebagai pengajar Quran ngadepin satu santri yang wah bulet dah, ya diajarin nggak bisa diem, nggak bisa anteng, ya baru belajar satu halaman udah ganggu temennya. Nah, kalau kita niatnya baik, ya, maka insya Allah Allah akan ilhamkan beberapa metode pendekatan dengan anak tersebut. Artinya Allah akan berikan apa ya? Inisiatif-inisiatif yang bisa kita upayakan untuk bagaimana kelas ini bisa hidup. Ya. Yu'tin nas bi qadri ni ala qadri niyatihim. Kalau kita sebagai pengajar seperti itu. Ya, atau kita dapat rintangan, kita difitnah. Ada saja kan, itu jangan ngaji di sana, itu aliran sesat, itu aliran keras begitu. Itu saya sendiri mengalami ya. Maka kalau antum niatnya baik, Allah akan berikan yang menjadi kebutuhan antum. Apa? Kebersihan nama baik. Perlu diterima di masyarakat begitu. Perlu dianggap bahwa antum ini adalah orang yang pantas menerima amanah dari putra-putri mereka untuk belajar Al-Quran. Karena apa? Niat antum yang mulia. Bukan apa? Niat antum yang mulia. Itu merupakan adab utama dari seorang yang belajar Quran atau pengajar Al-Quran. Begitu juga ya. Mungkin orang sudah usia lanjut ya, umur 40 baru belajar jilid 1, jilid 2. Mungkin kaku logatnya sudah ya, beda dengan kita ngajarin anak-anak yang masih usia 7 tahun, 10 tahun. Jilid 1 dengan usia 40 tahun baru jilid 1, beda. Tapi kalau antum punya adab dengan niat yang sangat mulia, dengan niat yang gede di hatinya untuk bisa belajar Al-Quran, terlepas diri dari buta aksara Quran, maka Allah akan berikan kemudahan dari usaha antum itu, dari niatnya antum itu. Ya.
Di sini juga ya warawaina anil Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah taala qala al-ikhlas ifradul haq subhanahu wa ta'ala fi ta'ah bil qasdi wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarrubu ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin indan nas aw mahabbati madhin minal khalqi aw ma'na minal ma'ani siwat taqarrubi ilallahi ta'ala. Bicara tentang ikhlas, ya. Di sini diriwayatkan dari Al-Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi. Bayangkan ya, Imam An-Nawawi bilangnya beliau ini ustaz. Kita harus teliti ya kalau baca kitab, kita ngelihat kapasitas beliau sebagai seorang penyusun dari kitab ini dan kitab-kitab beliau yang lain yang fenomenal, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Minhajut Talibin, ada yang sampai berjilid-jilid ya, sampai 15 atau 13 jilid. Namanya Syarhul Muhaddab, ya. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Itu karya juga beliau, Imam An-Nawawi. Nah, beliau yang punya kapasitas keilmuan seperti itu bilangnya kepada beliau Abul Qasim Al-Qushairi sebagai al-ustad. Berarti ini bukan orang biasa ini. Hanya saja nama beliau tidak familiar, ya. Karena mungkin beliau ini imam yang hidup sebelumnya Imam Nawawi, ya, dan beliau Imam Nawawi sangat mengagungkan beliau mungkin sebagai gurunya atau beliau banyak belajar ilmu dari Al-Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi. Apa kata beliau? Al-ikhlas, ikhlas itu adalah ifradul haq subhanahu wa ta'ala. Tujuan amal ibadahnya hanya Allah. Ifradul haq, menyendirikan bahwa tujuan amal solehnya hanya Allah. Ya, ayyurida bi ta'atihi at-taqarrub ilallahi ta'ala. Hanya kepengen dalam ibadahnya itu mendekat kepada Allah, enggak ada yang lain. Duna syai'in akhar min tasannu'il makhluqin. Bukan karena apa? Ini merupakan adab dari seorang yang pengajar Quran atau orang yang belajar Quran. Bukan tasannu' depan manusia. Tasannu' itu apa ya? Dibuat-buat. Ya. Kalau ada orang ngajarnya semangat. Ayo anak-anak semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Gitu. Tapi kalau nggak ada orang, anak-anaknya dimarah-marahi. Jangan rame. Ngomong. Ya, itu namanya tasannu. Kalau depan wali murid saja baik dia. Ngajarnya maksimal, dikasih ice breaking dan sebagainya. Ya. Bagaimana kayak mendekati anak itu dengan baik. Itu tasannu, dibuat-buat. Perilakunya itu enggak ikhlas, dibuat-buat. Atau sebagai pembelajar Quran, dia itu juga tasannu, naudzubillah min dzalik, ya. Belajarnya kalau ada ustadznya saja. Kalau enggak ada ustadznya, guyonan, bercandaan, ngakak-ngakak. Atau kalau depan manusia pengen dipuji, tasannu, buat-buat dia. Au iktisabi mahmadain nas, atau ini pengen dipuji ya. Memang ustadz ini kalau ngajar maksimal. Ternyata itu kalau ada manusia saja. Kalau nggak ada manusia, anak-anaknya dibiarin sampai rame gitu. Oh mahabbati madhi minal khalqi. Memang seneng, punya kelainan ya. Apa kelainannya? Dia tuh cinta sama pujiannya manusia. Kasian ya orang kayak gini nih, kasian. Karena apa? Dia bisa rusak semua amalnya. Kalau sudah kena penyakit yang namanya penyakit hati pengen dipuji orang ini, ya bisa rusak semua amalnya. Allah. Ya. Sama seperti ada orang menikahi perempuan, zahirnya dia mengungkapkan cinta kepada istrinya. Zahirnya dia memuliakan keluarga mertuanya. Tapi secara batin dia punya tujuan untuk hanya mendapatkan kekayaan dari keluarga tersebut. Bagaimana dia menikmati sebagai mantu, sebagai suami itu kekayaan yang berlimpah ruah dalam keluarga tersebut. Itu kan kalau keluarga istri tahu atau istrinya sendiri tahu kan sangat menyakitkan hati, sangat menggores dalam di batin istri dan juga keluarga istri. Ya. Begitu juga ya, ngajar Al-Quran
atau belajar Al-Quran, ternyatanya nggak ikhlas, ada tujuan dunia. Bahaya ya. Tujuan dunia ini bahaya. Di sini juga dikatakan al-ikhlas tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Menjernihkan satu amal ibadah, pekerjaan, an mulahadatil makhlukin, dari apapun bentuknya berhubungan dengan makhluk. Ya, apapun sudah. Ya, ikhlas itu begitu. Kita benar-benar menjernihkan hanya untuk Allah. Ya. Tidak ada wujud makhluk pun dalam pikiran benaknya untuk dia beramal, baik ngajar Quran atau belajar Quran tersebut. Di sini juga dikatakan wa an Hudzaifah al-Mar'ashi, al-ikhlas istiwa'u af'alil 'abd fid dhahir wal batin. Ikhlas itu ya setaranya atau seimbangnya sebuah amal soleh yang dilakukan oleh hamba dalam nampak secara zahir atau dalam kesendiriannya secara batin. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Oh, kalau di depan orang ya lagi micro teaching misalnya ya. Dia mau masuk satu lembaga SD Islam yang ngajar Quran gitu. Micro teaching depan kepala sekolah, depan wali santri atau depannya wali kelas itu dia ngajar Quran dengan menggebu-gebu dan semangat. Tapi kalau nggak ada mereka semuanya, nggak ada beliau semuanya, dia ngajarnya malas-malesan. Ini namanya tidak istiwa. Di af'alihi bainadh dhahir wal batin. Tidak seimbang. Tidak apa ya? Tidak jujur dalam apapun yang dia lakukan ketika nampak depan manusia atau dalam kesendirian. Atau kalau kita kembangkan dengan amal-amal yang lain, kalau baca Quran depan orang, dibagus-bagusin suara. Semuanya makhraj hurufnya, sifatul hurufnya dikeluarkan. Tapi kalau baca sendirian, tidak jelas bacanya. Jangan begitu ya. Ikhlas itu istiwa'ul af'alil 'abd fid dhahir wal batin. Setaranya amal solehnya seorang hamba dalam dohir nampak depan banyak orang atau batin dalam kesendirian. Juga di sini disebutkan ya, tarkul amal li ajlin nas riya. Ini perkataannya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad ya. Tokoh ulama ini. Orang yang sering baca kitab, mengkaji kitab, apalagi kitab tasawuf pasti paham dengan Al-Fudail beliau, Al-Imam Fudail bin Iyad ini. Apa kata beliau? Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Ya, meninggalkan satu amal soleh karena manusia itu riya. Kenapa antum tidak ngajar? Antum kan punya basic Quran. Ana ndak enak. Ya. Ana ndak enak. Nanti dibilang sama orang-orang sekitar nih, ana nih sok-sokan jadi ustadz, sok-sokan jadi ustadzah. Itu antum meninggalkan ngajar itu, meninggalkan amal soleh itu riya sudah. Paham? Riya. Nah, bukan bagus itu. Ada setan bermain di hatinya antum. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Main, janganlah, nanti antum sombong. Berat loh, kata setan. Jadi mu'allimul Quran itu berat. Ya, malah antum kalau nggak bisa jaga hati, bisa masuk neraka loh. Nanti antum sombong. Nah, sombong itu kan bisa menjerumuskan ke neraka. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Nah, masuk surga kata Nabi Muhammad ada di hatinya seberat debu, setitik debu dari sifat yang merasa lebih baik, lebih hebat, sombong daripada yang lain. Maka kalau antum memang basicnya ada ngajar Quran dan sekitarnya antum nih butuh, antum tinggal di satu kontrakan, di satu RT, di satu lingkungan, di satu RW, kok antum lihat di situ anaknya pada nggak belajar Quran, kalau habis sholat asar itu main-main, ya orang tuanya sibuk urusan kerjaan dari pagi sampai malam, antum punya basic bisa ngajar Iqra 1, Iqra 2,
atau apa ya, dari banyak ragam dari metode Quran, tilawati, qiraati, ummi foundation, wafa, Qurani, ya banyak. Kalau antum ngomong sama dirinya antum, enggak, saya ini enggak mau jadi orang yang ngajar-ngajar gitu. Karena anak ini takutnya nanti dibilang sok-sokan jadi ustadz. Antum gitu sudah riya. Paham ya? Kecuali memang ada ustadz yang lain sudah memulainya, enggak apa-apa. Antum enggak mulai mengajar enggak apa-apa. Tapi kalau antum punya basic, ya, punya apa ya, suatu kemampuan untuk ngajar dan memang dibutuhkan, ya itu tadi lisanul hal dari masyarakatnya antum. Seakan-akan gerak-gerik mereka itu ngomong, ajari aku Quran. Aku nih buta aksara Quran, buta aksara Arab aku nih. Huruf hijaiyah nggak hafal, nggak paham mana ba, mana tak, mana jim, nggak paham. Seakan-akan anak-anak yang lari-larian, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan ini, semua tuh ngomong kayak gitu lisanul halnya itu. Tapi antum mengatakan enggak, anak nih enggak takut nanti dibilang orang yang sok-sokan jadi tampil ustaz, tampil alim. Itu riya, antum sudah kayak gitu. Wal amalu li ajlin nas, dan beramal karena manusia, syirkun, itu syirik. Syirkul khafi ya. Kenapa? Ada apa ya? Ada tujuan lain. Ya, kalau bahasa kerasnya itu ada perselingkuhan di situ. Artinya apa? Coba kebayang nggak? Mohon maaf sekali. Saya contohkan agak ekstrim, tapi nggak apa-apa. Biar kita ini terbuka wawasan gitu. Mohon maaf ya, ada orang suami istri, suaminya berhubungan dengan istrinya, bercumbu mesra berhubungan. Suami istri, hubungan intim. Tahu nggak? Suaminya itu lagi bayangin orang lain. Ya. Lagi membayangkan orang lain. Itu bagaimana perasaan seorang istri jika dia tahu? Kan sangat menyakitkan ya. Sangat menyakitkan itu. Begitu. Ya, kalau kita itu dohirnya kayak orang yang sholat Allahu Akbar, dohirnya kayak kita ngajar. Ayo bareng-bareng abatasa ngajar. Dohirnya seperti itu. Nah, tapi ada di ajlin nas karena manusia pengen dipuji orang, senang kalau dibilang ustadz. Ya, saya dulu boleh cerita ya. Saya dulu pertama jadi ustadz, biasa penyakit hati. Ya, pertama-tama jadi ustadz atau ngajar gitu ya. Itu kan karena di satu komunitas kayak semacam lembaga gitu, dan keseharian saya di situ terus. Dan otomatis semua di situ anak-anak kan manggil saya ustadz. Manggil saya ustadz. Ya. Akhirnya ketika saya keluar di satu perbelanjaan tertentu, itu saya di kasir. Di kasir tuh saya bayar dari belanjaan saya dipanggil mas sama mbak-mbaknya. Gimana mas? Ini aja belanjaannya sudah, apa nambah lagi? Itu di hati itu kayak ada gak enak gitu ya. Kok manggil mas ya? Saya ini ustadz. Saya ini kan ustadz. Astagfirullah. Seketika itu saya langsung sadar, saya berarti ada kepengen dipuji berarti. Pengen dipanggil ustadz berarti. Buktinya apa? Saya dipanggil mas sama mbak-mbak kasir ini kaget. Sampai saya cerita sama guru saya. Guru guru belajar ilmu hati. Guru belajar niat yang baik. Guru belajar bagaimana punya hati tidak sombong, tidak iri, tidak dengki. Saya ngomong sama beliau, jangan gitu kau, harus dihilangkan itu. Ya, ini penyakit ya. Ini kalau kita belajar hikam gitu ya, Ibnu Athaillah, itu termasuk hijab nuroniyah. Orang ini untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, itu ada dua hijab. Ada hijab dulmaniyah, ada hijab nuroniyah. Hijab nuroniyah ini yang bahaya. Kalau hijab dulmaniyah ini pacaran, ya, kemudian masih pinjam riba, itu hijab dulmaniyah. Dia nggak bisa naik derajatnya untuk dekat kepada Allah. Sholat, istighosah, ya,
Kemudian baca Quran, kalau Ramadan gini hatam 3 kali. Tapi ada dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia nggak bisa naik derajatnya kepada Allah. Itu namanya hijab dulmaniyah. Tapi yang lebih bahaya lagi hijab nuroniyah. Hijab nuroniyah nih hijab-hijab yang baik. Seperti dia itu ustadz. Kemudian kalau nggak dipanggil ustadz perasaan. Itu hijab itu. Dia nggak bisa nyampe, nggak bisa taroki dia. Nggak bisa naik dia derajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani rahimakumullah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah beramal untuk manusia. Itu bisa syirkul khafi, bisa syirik yang tipis. Bayang ya seperti tadi itu, suami yang membayangkan orang lain, bahkan dia saat berhubungan intim dengan istrinya, kan sangat menyakitkan hati itu. Allah juga begitu, nggak mau dalam ibadahnya yang katanya dipersembahkan untuk Allah, ternyata ada tendensi lain, ada tujuan lain selain Allah. Wah ini parah ini, ya bisa membuat Allah itu murka. Karena apa? Ada tujuan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ikhlas, ya ikhlas itu adalah ayyuwafiyakallahu minhuma. Kalau antum pengen tahu ikhlas, katanya Imam Fudail bin Iyad, antum akan diselamatkan dari 2 hal itu. Apa? Meninggalkan amal soleh, ngajar atau belajar Quran karena manusia, atau ngajar atau belajar Quran karena manusia. 2 hal ini antum terselamatkan, ayyuwafiyakallahu minhuma, maka itulah ikhlas. Ya. Antum tidak meninggalkan amal itu karena manusia, atau antum tidak melakukan amal itu karena manusia. Itulah ikhlas yang sesungguhnya. Paham ya? Bapak kok nggak ke masjid? Saya itu takut dibilang riya. Itu sudah riya. Bapak kok nggak umroh? Saya tuh nggak enak kalau umroh. Nanti pada datang semuanya, tetangga, kolega, sahabat, teman kerja. Saya takut tidak bisa jaga hati, nanti riak saya. Antum sudah riak, belum beramal sudah riak. Kesian ya. Maka kalau pengen tahu ikhlas, kita akan terhindar dari 2 hal itu. Meninggalkan amal karena manusia, atau mengerjakan amal soleh karena manusia. 2 hal ini Allah selamatkan dari hati kita, dari pikiran kita, dari prinsip hidup kita, maka kita adalah punya cahaya ikhlas di hati kita. Semoga ya kita semua selalu mempunyai ya cahaya ikhlas dalam diri kita. Ya. Itu adab yang pertama ya. Adapun adab-adabnya masih banyak ini. Ada fasal-fasal ya. Ada fasal lagi, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14. Nah, baru selesai di bab yang lain. Ya, adab-adabnya sebagai pengajar Quran dan juga belajar Quran itu banyak ternyata. Ya, tapi dalam kesempatan pagi hari ini kita baru belajar tentang ikhlas. Ya, mari keikhlasan ini kita bangun. Ya, bukan hanya dalam belajar Al-Quran, bukan hanya dalam pengajar Quran, mengajar Quran, tapi dalam ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Terlebihnya saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya harus istiwa itu tadi, harus 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 seimbang. Kalau kita lagi ibadah depan manusia ya biasa aja. Kalau kita di dalam batin ya tetap khusyuk diusahakan. Ya mulai berdiri 1 jam bisa dapat 2 juz. Ikhlas karena Allah, ya baca 2 juz depan manusia juga ikhlas gitu. Tidak meninggalkan amal karena manusia dan juga tidak berbuat amal karena manusia. Harus seimbang seperti itu ya. Sehingganya kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari amal yang kita lakukan, dan jangan sampai kita merendahkan Quran, dan terutamanya merendahkan Quran itu dengan ucapan-ucapan yang seperti meragukan Quran atau seperti mengatakan Quran ini sudah tidak relevan lagi di zaman ini. Itu merupakan berat ya, bisa sampai murtad itu kalau seperti itu ya.
Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari akidah dan pikiran, paham-paham yang sampai merendahkan Al-Quran, sampai mempertanyakan bahwa Quran ini apa betul menjadi pedoman umat Islam, umat manusia sampai akhir zaman. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang memang pantas sebagai petunjuknya itu Al-Quran. Ya, hidup kita ini kalau nggak ada petunjuknya kan tersesat. Guru saya sering bilang begini, nggak apa ya. Saya punya guru namanya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sijal. Sering ngomong gini dan sering saya benar-benar menangkap omongan beliau. Apa kata beliau? Orang itu kan hidup di dunia ini butuh pedoman. Seperti orang itu beli mobil and Ryan dari dealer atau beli motor and Ryan dari dealer, itu kan ada buku pedoman petunjuknya. Sebulan sekali mungkin dalam kilometer tertentu, capaian kilometer tertentu, mobilnya atau motornya harus ditap olinya. Pakai oli ya, jangan pakai yang lain. Dan ini bahan bakarnya bensin atau bahan bakarnya solar. Kemudian mungkin kalau berkesempatan ada luang waktu diservis. Dan setiap pagi sangat dianjurkan sebelum dipakai dan jalan dengan motor dan mobilnya itu dipanaskan 10-15 menit. Itu kan aturan-aturan dari produksi mobil tersebut. Dan dia paling ngerti. Ya, paling ngerti dengan urusan mobil itu karena dia yang bikin, dia yang buat, dia yang nyiptain kan. Maksudnya Allah yang nyiptain, ya, tapi kan dia yang produksi itu. Maka buku pedoman itu disertakan ketika dia dijual kepada konsumen. Kita kata ustadznya anak itu, ada gurunya anak itu juga begitu. Manusia ini yang nyiptain Allah. Yang paling tahu kadar keburukan nafsu, hawa nafsu itu Allah. Ya, kecenderungan pikiran yang buruk itu yang tahu Allah. Batasan-batasan tertentu. Ini perempuan yang tidak halal bikin syahwat, maka harus ada batasannya. Ini laki yang tidak halal. Ini batasan-batasan tertentunya, perempuan nggak boleh ini, nggak boleh. Semuanya diatur secara lengkap di Al-Quran. Maka orang yang bakal masuk surga, orang itu kan tidak bisa masuk surga kalau tidak bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan dipersiapkan surga itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kalau orang itu nyaman Quran sebagai petunjuk hidupnya, dialah orang yang bertakwa dan dialah orang yang barangkali pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan barangkali? Karena ada kemungkinan lain. Ya, dan teruslah beribadah kepada Allah, teruslah menjaga hati dan pikiran, teruslah menjaga ibadah kita kepada Allah dan nanti insya Allah akan ditutup usianya dengan husnul khatimah. Ya, repot sudah kalau dia selalu bilang Quran ini kayaknya nggak cocok jadi pedoman hidup saya. Gimana Allah yang nyiptain kita, Allah yang paling tahu sama badannya kita, Allah yang paling tahu dengan pikiran dan hati kita, Allah sertakan dalam kehidupan dunia ini biar tidak tersesat, biar tidak kecemplung kepada barang-barang yang jelek, yaitu maksiat. Nah, Allah kasih pedoman hidup yang namanya Al-Quran. Dan orang yang merasa nyaman dengan Quran sebagai pedoman hidupnya, sekali lagi itulah orang yang bertakwa dan itulah orang yang akan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Tidak ada orang itu diizinkan masuk surga hanya orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu paling cocok pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Maka adab yang terutama, kita tidak boleh pernah ngomong sedikit pun, satu kali pun bahwa Quran ini adalah sesuatu yang sudah tidak cocok lagi, tidak relevan lagi dalam kehidupan kita dalam akhir zaman atau zaman yang semakin canggih ini katanya. Semoga ya anak-anak kita, keluarga besar kita cinta dengan Quran, ya, dan cinta dengan amal soleh, sehingga kita menjadikan Quran ini pedoman hidup kita, menjadi keluarga yang Qurani, beramal soleh, menutup usia dengan husnul khatimah. Dan kalau berkesempatan menjadi muallimul Quran, semoga menjadi muallimul Quran yang ikhlas. Kalau menjadi orang yang muta'allimul Quran atau orang yang belajar Quran, semoga menjadi muta'allimul Quran yang ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, kalau ada balikin kepada moderator. Baik Ustadz, ini sudah ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dari Bunda Alia dari Jogja. Di sini bertanya, Ustadz, bagaimana adabnya ketika tidak sengaja menjatuhkan Al-Quran? Kalau dulu sama guru ngaji itu suruh ambil, terus langsung dicium, terus diusapin ke kepala selama 3 kali. Banyak 3 kali. Begitu, Ustadz. Ya, sebenarnya hal-hal yang seperti itu adalah sebuah ekspresi saja untuk pengagungannya. Kembali lagi kepada ayat dari firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, Al-Qur'an ini adalah syiar utama ini. Coba, ada yang berani ngomong Quran ini bukan syiar agama? Pasti ya, dan sepakat setuju semuanya ya kalau Quran ini adalah syiar agama. Maka kita mengagungkan Al-Quran yang merupakan syiar agama tersebut, fa innaha merupakan tanda sesungguhnya orang tersebut ya, fa innaha min taqwal qulub, ada ketakwaan di hatinya. Kalau orangnya itu ada takwa di hatinya, pasti dia nurut sama Allah. Kalau dia nurut sama Allah sampai mati, berarti dia calon penghuni surga. Artinya apa? Quran jatuh ya, boleh aja kita cium. Ya. Asal tidak ada niat ta'zim yang seperti apa kepada selain Allah. Ya. Coba kita kan upacara bendera itu kan sampai ada penghormatan ya. Angkat tangan seperti ini. Ya. Kepada orang-orang tertentu saja kita salimnya itu berbeda. Meskipun tidak sampai cium tangan, kadang orang itu menyambutnya sampai ya Ustaz sehat. Ada satu merunduk sedikit. Ya. Masa sama Quran tidak mau seperti itu? Dan boleh-boleh saja kalau jatuh dicium. Sebagai bentuk ekspresi saja. Dan bukan sebuah kesunahan. Ya termasuk sunnah ya. Kalau memang itu diniatkan untuk mentakdim. Syiar agama Allah yang merupakan Al-Quran juga syiar agama Allah. Kalau saya pribadi gimana? Saya pun jatuh atau apa saya cium. Karena apa? Saya melihat guru saya seperti itu. Ya. Dan guru saya itu pasti dengan semua hadis yang ada dalam pikiran beliau, dalam hafalan beliau, Quran beliau di hatinya beliau, itu tidak mungkin ada satu perilaku yang menentang dari hadis dan menentang dari Quran. Kalau kita husnudzon, cara punya prasangka baik kepada guru kita itu begitu. Beliau ini orang yang alim. Beliau ini orang yang apal hadis banyak di pikirannya. Beliau ini juga apal Quran. Gak mungkin beliau itu melakukan hal-hal yang beliau itu secara sadar dan terulang berkali-kali. Dan itu pun adalah perilaku yang menentang ajaran Quran dan hadis. Gak mungkin. Jadi sekedar dicium-cium saja deh. Ya, sebuah pengagungan. Ya. Kalaupun tidak mau dicium, ya nggak apa-apa. Tapi segeralah diambil sebagai bentuk bahwa itu adalah kita menghormati dan mentakdim Al-Quran. Ya, kita punya barang kadang di eman-eman kok. Ya, aduh jatuh ya Allah, gimana ya? Gimana? Itu Quran ya, firman-Nya Allah. Ya, firman-Nya Allah. Ya, firman-Nya Allah. Jadi begitu ya, boleh dicium sebagai ekspresi pengagungan kepada syiarnya agama Allah. Kalaupun tidak mau dicium ya nggak apa-apa. Yang penting segera diambil. Ya, ditaruh di tempat yang bersih, ditaruh di tempat yang tinggi. Dan kalau menumpuk Al-Quran, ya ini Quran ya. Quran itu taruh di paling atas. Bisa ngelihat saya ada beberapa kitab ini. Nah kayak gini. Quran jangan taruh di bawah. Ya. Kalau ada Quran murni atau Quran terjemahan taruh paling atas. Di bawahnya ini kitab fikih, di bawahnya ini adalah kitab hadis boleh. Ya. Kalau ada kitab tafsir taruh di atas. Karena apa? Tafsir itu 30 juz ada di kitab itu. Ya, mengandung Al-Qur'an 30 juz daripada hadis atau fikih yang mungkin ada kutipan-kutipan saja dari firman-Nya Allah, enggak lengkap. Tapi kalau tafsir lengkap, maka taruh tafsir di atas.
Jangan berani naruh HP di atasnya Quran ya. Begini. Karena kita nggak tahu kan, kadang kita di HP ini namanya grup banyak ya. Kita nggak tahu kan, ada fotonya dari manusia, baik perempuan atau laki yang kebuka auratnya, tidak berkerudung, ada di HP kita, itu kan sebenarnya sesuatu yang munkarat, sesuatu yang tidak baik. Itu ada di atasnya Quran kan kebayang. Ya, jangan pernah naruh HP di atas Quran ya. Taruh di tempat yang lain bisa kan. Itu bagian dari bagaimana mengagungkan dan beradab kepada Al-Quran. Ya, taruh di tempat yang tinggi, jangan jangan taruh yang mudah berdebu atau mohon maaf ya, ada banyak hewan-hewan yang berlintas dan berak di situ seperti cicak, naudzubillah min dzalik, mungkin tikus ya. Kadang tikus ini kan kurang ajar ya, bahasa saya kurang ajar ya. Di tempat-tempat tertentu dia tuh sering mengkotori dengan kotorannya. Naudzubillah min dzalik kalau itu kena Quran ya. Maka dari itu seperti itu naruhnya ya, dan ngambilnya segera. Yang lain mungkin, Mbak? Iya, Ustaz. Boleh, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz, karena waktunya juga sudah Iya, nggak apa-apa, habis. betul. Iya, ini ada dari Bunda Utami. Izin bertanya, Ustadz, kalau misalkan ada seorang guru ngaji yang suka meminta kebutuhan pada santrinya. Seperti itu, Ustadz. Ya, itu tadi ya. Maksudnya kalau dia itu memang dalam taraf wajar, boleh-boleh saja. Ya. Dan frekuensinya tidak sering. Ya. Kita ini nitipkan anak itu tidak harus akhirnya kita ngasih apapun yang bisa kita kasih kepada guru itu. Ya. Kalaupun guru itu mungkin lagi ada pengajian, menggalang donasi, ya boleh. Sekali kita kasih. Kalaupun tidak kasih, tidak apa-apa. Ya, kalaupun tidak ngasih, tidak apa-apa. Kalau antum tenang hatinya terus saja di pengajian itu, di TPQ itu nggak apa-apa. Tapi kalau antum tidak tenang, pindah saja. Cari ustadz yang memang lebih nggak banyak mintanya. Ya. Kalau minta untuk dirinya itu jelas sudah. Artinya untuk dirinya itu, untuk kebutuhan keluarganya atau apa, itu sebuah keburukan. Ya, kita ini nggak boleh minta-minta untuk kebutuhan pribadi. Kalau untuk urusan agama Allah, kita bolehlah minta. Ya. Karena sejatinya itu adalah menggugah orang lain untuk berinfak di jalannya Allah. Ya. Tapi juga yang ngerti ya, ustadznya juga yang ngerti. Ya, artinya ngerti itu gimana? Yang diminta itu gimana ekonominya, perekonomianya gimana, finansialnya gimana. Kalau memang finansialnya bagus, diminta setiap bulan. Jika misalnya pun ada acara setiap bulan atau berkebutuhan bayar listrik dari TPQ-nya atau madrasah dininya setiap bulan minta kepada wali murid, ya nggak apa-apa kalau wali muridnya itu memang cukup ya. Tapi kalau wali muridnya tidak cukup, jangan. Ya, kita cari alternatif yang lain atau dibikin sebuah syahriah gitu ya. Syahriah itu apa? Zat bulanan dari semua anak didik yang ada di situ. Tidak apa-apa kok. Salah satu syaratnya orang thalabul ilm, menuntut ilmu agama, yaitu termasuknya belajar Al-Quran, itu harus ada zadun. Apa zadun itu? Zadun itu bekal duniawi. Ya, ada 6 itu. Kita kalau belajar ta'lim, ada 6 orang itu akan sukses menuntut ilmu agama, ada 6 harus disiapkan. Yang nomor 6 itu adalah zadun. Apa? Bekal secara duniawi. Tidak apa-apa, ada iuran setiap bulannya, nggak apa-apa. Ya, begitu ya. Sampun cukup atau ada lagi? Fadhol, saya bebas. Ya, sampai jam 7:04 maksimum. Oke, mungkin dipasin sampai jam 7, Ustaz, karena ini juga harus berangkat ke kantor. Oh iya, Fadhol, ada yang lain mungkin ya. atau cukup? Fadhol, saya ikut ini saja. Ada satu nih, Ustaz. Nah, ini mungkin dari Umi Harmiati. Nah, ini Ustaz, untuk Al-Quran yang sudah lapuk atau terlepas lembarannya itu tuh apakah boleh dibakar, Ustaz? Atau dibagaimanakan gitu? Ya, Al-Quran yang sudah tidak terpakai. Iya, itu banyak khilaf ya dalam pendapatnya ulama. Ada yang nggak boleh dibakar,
ada yang memperbolehkan dibakar, tapi saya pribadi tidak berani untuk mengambil langkah dan pendapat itu. Kalau anak pribadi mau tidak mau ya, kita ini harus menyediakan satu rak khusus gitu untuk Quran yang sudah laku. Ya, kalau saya pribadi di pondok itu saya belikan atau saya carikan dus-dus bekas gitu, saya jadikan satu. Kan kadang kan mohon maaf ya, nggak rapi ya, karena kelihatan kayak gimana gitu kan, sobek-sobek atau separuhnya sudah kemakan rayap. Maka saya siasati dengan dikumpulkannya di satu ya, di satu rak tertentu dengan wadah yang cantik gitu. Dan itu isinya Quran. Mungkin kardus yang bagus catatan. Anak pribadi nggak berani untuk mau dibuang, nggak, ya apa dibuang ya, nggak mungkin dibuang. Ya, mau dibakar tuh nggak enak hati. Karena ada pendapat, meskipun ada pendapat, tapi saya nggak setrek sama pendapat itu. Ya, pendapatnya doif. Ya, bolehnya itu doif. Sangat lemah sekali pendapat dalam fikih yang memperbolehkan Al-Quran itu untuk dibakar. Makanya kan ada ungkapan itu. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Ada ungkapan orang tua yang sudah tua renta dan mungkin dalam kondisi tertentu pikirannya itu terganggu atau dalam bahasanya itu pikun. Itu seperti Al-Quran tua yang sudah laku. Ya, nggak boleh kita berperilaku yang buruk kepada dua hal ini, kepada dua ini. Al-Quran yang sudah laku sama orang tua yang sudah tua renta dan pikun, kadang marah-marah, pagi marah, siang marah, ini salah, dikasih itu tambah salah, kan begitu. Jadi saran saya gitu ya, ditaruh di rak tertentu atau gudang tertentu, tempatnya agak tinggi. Maksudnya di gudang itu banyak barang, cuma sediakan tempat yang tinggi. Kalau antum kelihatannya pun kalau berserakan tidak enak, melihatnya kurang rapi, belikan dus. Ya, dus-dus yang rapi gitu. Ya. Gimana Zat? Ya biarkan saja gitu, ya. Oh, nggak rapi. Antum loh sebenarnya punya barang kan banyak juga dibiarkan. Bukan hanya Quran saja, banyak buku-buku yang dulu-dulu itu kadang dimasukkan dus juga. Ya udah deh, biarkan gitu aja ya. Ya. Carikan gudang yang mungkin tempatnya ada rak yang tinggi gitu. Jangan taruh bawah ya, taruh yang tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan tersebut. Sudah jam 7 kurang 2 menit. Saya manut kepada moderator, gimana? Oke, mungkin ya dicukupkan saja ya Ustadz. Nanti insya Allah semoga ini pertanyaan-pertanyaannya masih bisa jawab di pertemuan selanjutnya. Itu karena ada banyak banget nih Ustadz pertanyaannya, tapi kita ada keterbatasan waktu. Mohon maaf untuk ayah bunda yang belum bisa terjawab pertanyaannya pada pagi hari ini. Gitu ya Ustadz. Oke, baik, mungkin terakhir closing statement-nya Ustadz untuk materi pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Ya, kita semua dalam memuliakan Al-Quran ini, bagaimana memposisikan Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah. Ya, Al-Quran ini adalah mutlak firman-Nya Allah. Allah itu adalah Rabbul Izzah, Rabbuna, Rabbul Alamin. Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhan pemilik alam semesta. Jadi yang paling tahu keadaan kita. Karena Allah yang nyiptain kita, itu adalah Allah. Dan Allah menurunkan wahyu dan berupa Al-Quran 30 juz kepada Nabi Muhammad. Itu adalah petunjuk yang paling baik untuk kehidupan kita. Ya. Jadi kalaupun kita kok ada seperti hal yang sanksi akan firman Allah tersebut, tanya kepada Al-Quran, tanya kepada ahlu dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ustaz, tanya kepada ulama, ya, tanya kepada guru-guru yang soleh. Insya Allah nanti ada penjelasan dari beliau. Yang kedua, ya ikhlaslah dalam semua amal, terutamanya kalau kita menjadi seorang pengajar Quran. Ya, ikhlaslah dalam amal kita sebagai seseorang yang belajar Al-Quran. Sehingganya amal soleh yang kita upayakan untuk menjadi tabungan akhirat kita benar-benar ditulis sebagai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi kalau kita menjadi pengajar Quran atau orang yang belajar Quran masih tasannu linnas, tasannu indan nas. Masih punya sikap yang
kayak dibagus-bagusin depan manusia. Kalau dalam kesendirian, kita seenaknya, kita seadanya. Jangan seperti itu bagian dari ketidakikhlasan yang sudah kita tampakkan dalam ibadah kita. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan amal soleh, menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Al-Quran, cinta Al-Quran, sehingganya kita menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan akan dipersilahkan untuk masuk surga satu rombongan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Yang Bunda yang sudah hadir, senantiasa hadir dalam kajian Ramadan Iskar Kauni. Insya Allah nanti siang kita akan bertemu lagi ya dalam kajian Ba'da Zuhur mengenai bagaimana caranya agar bisa mendidik anak-anak yang soleh, anak-anak yang cinta Al-Quran. Itu baik kita tutup saja ya sesi kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa ya Bunda untuk segera mengisi daftar hadirnya karena akan ditutup ya setelah kajian selesai. Saya Noviani mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.